24 jam hari ini. Aplikasi Diari Sumsel yang diinisiasi Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan menjadi solusi bagi Anda yang ingin tetap menyalurkan minat membaca di tengah pandemi COVID-19. Aplikasi yang menyediakan buku digital ini bisa diunduh melalui Play Store Android Anda. Buku digitalisasi yang disiapkan melalui aplikasi Diari Sumsel menjadi solusi bagi Anda yang membutuhkan referensi dalam menulis ilmiah maupun menyalurkan hobi membaca. Aplikasi yang diusung Dinas Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan ini sebagai upaya menumbuhkan minat pembaca kepada masyarakat meski sedang dalam pandemi COVID-19. Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan, Fitriana, mengatakan Diari Sumsel dibuat sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan. Dengan mengakses aplikasi tersebut, warga tetap bisa membaca buku yang menjadi koleksi Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Saat ini, Diari Sumsel menyediakan 1025 judul buku digital yang bisa Anda baca melalui Android. Biasanya kita juga sudah punya program yang berbasis digital. Jadi kita punya program yang namanya Diari Sumsel Digital Library. Jadi pemustaka ataupun juga masyarakat bisa mengaksesnya melalui Play Store, kemudian login melalui password, melalui email ataupun juga Facebooknya. Nanti langsung diunduh, pilih buku mana yang mau dibaca. Gitu kan. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, pasca penggerbekan 2 KP di RT 7 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau oleh tim gabungan Satuan Reses Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau bersama Badan Narkotika Nasional Kota Lubuk Linggau beberapa hari lalu, pemerintah kota setempat langsung mengambil tindakan tegas dengan menutup 2 KP tersebut. Sementara 2 orang pemilik KP hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Kota Lubuk Linggau karena diduga melanggar aturan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro level 4 yang sedang dijalankan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Pranaputra Sohe didampingi Kapolres AKBP Nuryono, Kepala BNN Kota Lubuk Linggau Himawan Bagus Riyadi, dan Kasat Narkoba AKP Sofyan Hadi siang tadi meninjau ke lokasi kafe di kawasan Patok Besi yang digerebek petugas gabungan Ahad lalu. Dalam peninjauan itu, Wali Kota memastikan kedua tersebut bukan kafe, tapi diduga sudah menjadi sarang narkoba. Menurutnya saat ini Pemkot Lubuk Linggau dan instansi terkait sedang berjibaku meminimalisir kenaikan warga yang terpapar COVID-19 dengan berbagai cara dan upaya, termasuk penerapan pelaksanaan PPKM dengan ketat. Selama PPKM, semua tempat hiburan diminta tutup sementara, sedangkan di 2 kafe tersebut malah beroperasi tanpa izin. Oleh karena itu, dia akan menutup total keduanya. Wali Kota menambahkan pemerintah tidak dapat serta-merta membongkar 2 kafe itu karena hak milik pribadi warga. Namun terkait penutupan kafe adalah kewenangan pihaknya. Hari ini saja kita dan Pak Kapolres berpacu untuk oksigen. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak kebagian oksigen. Ya, tambah lagi dengan permasalahan seperti ini. Ya, kenapa? Karena kan kita sudah minta untuk seluruh tempat hiburan dan sebagainya tutup. Ya, tidak diperkenankan buka sama pekerjaan. Tapi kalau melihat tempat hiburan seperti ini, saya pikir wajib untuk ditutup terus. Ya, tutup untuk selamanya, bukan untuk sampai dimajukan lagi, tidak boleh lagi. Karena tempat ini bukan kafe namanya. Ya, ini tempat untuk sarang narkoba. Beda. Kalau orang punya usaha pasti kita kasih lah. Tapi usaha yang benar ya. Jadi izinnya tuh seperti kafe, rumah makan, restoran pasti kita kasih. Tapi kalau pemanfaatnya salah, guna, seperti tadi kamu jenguk dewek kan, itu tempat geleng-geleng, tidak ada tempat minumnya. Ya, minumnya tidak ada. Sementara Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Nuryono dalam kesempatan mengungkapkan, saat ini 2 pemilik kafe masih dalam pemeriksaan intensif pihaknya. 1 tersangka pemilik ekstasi sudah diamankan dan 2 pemilik kafe sedang diperiksa. Sebelumnya, tim gabungan Satres Narkoba Polres Kota Lubuk Linggau dan BNN Kota Lubuk Linggau mengamankan 227 pengunjung 2 kafe di lokasi Patok Besi, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Dari hasil tes urin didapati 190 pengunjung mengandung kesediaan narkotika.
Penggerebekan 2 kafe di Patok Besi oleh tim gabungan dimulai sekitar pukul 2 pagi sampai dengan 3 pagi waktu Indonesia Barat, Minggu 1 Juli 2021. Total yang diamankan 227 orang, terdiri dari 219 orang dewasa dan 8 orang anak-anak. Dan dari hasil tes urin sebanyak 190 orang pengunjung kedapatan mengandung kesediaan narkotika. Ini akan memproses ya siapapun yang menyalahgunakan narkoba dan juga melanggar daripada aturan yang sudah ada. Seperti itu. Nah, terkait yang 2 tersangka itu gimana Pak Kapolres? Ya, sedang kita proses. Ya. Untuk inisialnya? Nanti kita rilis. Ya. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Beskayu membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenkumham. Kepala Lapas kelas 2B Sekayu, Joni Hagultom, secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada masyarakat. Selanjutnya, beberapa personel lainnya mendatangi rumah warga terdampak COVID-19 yang berada dekat dengan lapas. Penyerahan bantuan sembako dilakukan sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti Kemenkumham. Penyerahan sembako yang digelar serentak di Indonesia ini merupakan arahan Menkumham kepada masyarakat yang benar-benar terdampak COVID-19. Untuk itulah, sebelum menyerahkan sembako, personel lapas melakukan survei ke lapangan agar bantuan yang diserahkan bisa tepat sasaran. Kita melaksanakan bakti sosial, Kumham peduli, Kumham berbagi. Tentu diawali dari masa yang sudah cukup lama, kita melewati 1 tahun lebih, yaitu pandemi COVID-19. Maka dengan ini kami dari pimpinan pusat, wilayah dan satker di daerah melakukan kegiatan bakti sosial secara serentak seluruh Nusantara, berbagi kepada masyarakat yang terdampak yaitu masa pandemi COVID-19. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Alamsyah, mengaku sangat terbantu dengan pemberian paket sembako. Hal ini dikarenakan profesi petani dan buruh yang dilakukannya sangat terdampak COVID-19. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Setelah sempat heboh penjemputan anak mendiang Aki Ditio ke Mapolda Sumsel terkait dana hibah penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan angkat bicara. Penjemputan Herianti diketahui bukan ditetapkan sebagai tersangka, namun diundang untuk memberikan kejelasan terkait bantuan yang belum masuk. Setelah sempat heboh penjemputan anak pendiang Aki Ditio Herianti ke Mapolda Sumsel terkait dana hibah penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung memberikan klarifikasi. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi menjelaskan, penjemputan anak mendiang pengusaha sukses dari Aceh bukan diamankan, melainkan diundang untuk memberikan kejelasan terkait dana yang disumbangkan untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Perwira Melati 3 ini juga membantah jika status Herianti sudah ditetapkan tersangka. Dalam hal ini, Herianti masih dalam proses pemeriksaan untuk meminta kejelasan terkait dana hibah tersebut. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Pak Aki Ditio itu ada orangnya, jadi bukan prank. Tetapi bantuannya itu yang sedang kita proses di atas. Kita mau memastikan ada atau tidaknya uang yang akan diberikan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari Pak Dirkrimum ya masih dalam proses pemeriksaan saat ini. Informasi yang lain saya tidak bertanggung jawab. Kalau memang kita mendapatkan ada unsur pidana, ya kita akan proses sesuai aturan yang berlaku. Dari hasil keterangan sambung Kombes Supriyadi, dana sebesar 2 triliun rupiah akan diserahkan melalui biliet giro Bank Mandiri. Sementara hingga pukul 2 tadi siang seperti yang dijanjikan Herianti, dana tersebut belum masuk karena ada teknis yang harus diselesaikan, sehingga pihaknya mengundang Herianti ke Mapolda Sumsel. Untuk itulah dia berharap dalam waktu dekat dana hibah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan bisa dicairkan sehingga bisa digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan.
Ditreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Hisar Sialagan memastikan bahwa hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan. Sementara itu diketahui sumbangan ini berawal dari mendiang Akiditio melalui Herianti memberikan sumbangan sebesar 2 triliun rupiah. Kami mohon kesabaran dari rekan-rekan media masyarakat semua. Ini baru pendalaman kami, baru berlangsung 1 jam. Tentunya akan kami lakukan terus sampai kami mendapat gambaran jelas tentang motif maupun dananya atau sebagainya. Mungkin itu. Dana tersebut secara simbolis diterima oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, dan Danrem 044 Gapo Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.